sampaikan ini adalah bagian pemikiran kita juga di masyarakat. Dan ada Pak Beni Kurnia Indonesia dari Kementerian PPN. Terima kasih Pak dan beri kesempatan kami bisa hadir kesempatan hari ini di dalam diskusi. Dan kebetulan saya menerima undangan baru tadi malam dari sahabat saya dari Bontang, Kepala Adat Bontang, Pak Darmawi. Tadi menarik sekali saya bilang menyangkut persoalan yang saat ini kita hadapi. Kita lebih ke arah diskusi pada pertanyaan yang mau saya ajukan ini mohon maaf nih dengan pakar-pakar yang ada, profesor-profesor, kemudian para akademisi, dosen-dosen kita sudah berbicara sedikit ke masalah konstitusi Pak ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu sudah menyatakan jelas bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan ya, karena tidak sesuai dengan prinsip manusia dan keadilan. Kemudian di dalam undang-undang itu diperkuat juga dengan undang-undang di pasal 33 Pak ya, dan menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam dalamnya dikuasai saja, bukan dimiliki Pak ya, dikuasai oleh negara, dipergunakan sebenar-benar sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Rakyat yang mana dulu ya kan? Sampai masyarakat adat kita, wilayah adat kita, kemudian masyarakat adat lain yang bisa kemakmurannya, kan begitu Pak ya. Saya sedikit coba agak tidak terlalu emosional menyampaikan terkait masalah tadi yang disampaikan Pak soal masalah wilayah ini. Kalau kita melakukan inventarisasi dan identifikasi, ini prosesnya sangat lama sekali. Kalau kita memang kita lakukan, ini tidak akan cukup dalam waktu yang disampaikan dari hanya sekian bulan inventarisasi. Tetapi perlu diketahui Pak bahwa kenapa saya tadi menyampaikan soal undang-undang penjajahan harus dihapuskan. Di dalam Kutai ini sebetulnya masalah hak-hak wilayah adat itu sebenarnya sudah dilindungi oleh yang dinamai Undang-Undang Panji Slaten Pak. Saya tidak tahu di Sumatera itu ada atau tidak undang-undang semacam itu, di daerah Jawa ada atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi di Kutai ini ada namanya Undang-Undang Panji Slaten, undang-undang negeri yang melindungi Panji Slaten. Apa itu? Undang-undang kerajaan Kutai. Yang mengatur. Mungkin dari bapak-bapak mudah-mudahan pernah membuka sedikit tentang Panji Slaten itu, nanti bisa akan tahu bagaimana tentang pertanahan tanah itu diatur itu, kemudian tentang adat itu sendiri apa, kemudian daripada hak-hak daripada masyarakat hukum adat itu bagaimana. Nah itu yang kedua ya Pak ya. Jadi kalau kita sudah mengacu ke sana, nanti insya Allah ini tidak akan terlalu sulit lagi kita melakukan inventarisasi. Artinya adanya pengakuan tentang Undang-Undang Panji Slaten yang sudah melindungi daripada hak-hak masyarakat hukum adat di negeri Kutai ini, itu dikembalikan. Itu saya minta itu aja, karena kalau saya melihat saya sangat prihatin kok, karena wilayah adat kok sedikit kolom gitu aja. Karena seluruh negeri Kutai ini adalah wilayah daripada hak wilayah adat yang sudah diatur Panji Slaten. Iya betul. Panji Slaten itu Pak sebenarnya sudah hasil kesepakatan daripada tokoh-tokoh masyarakat kita terdahulu. Bahkan ada mungkin pada waktu zaman Kerajaan Kutai paling pertama Pak, Kerajaan Kutai yang ada di Muara Kaman, cuma pada waktu itu belum tertulis. Hanya Panji Slaten itu bisa ditulis pada saat kita sudah mulai mengenal baca tulis dengan kita pada saat pemerintahan Sultan Sinom Panji Mendapa, Sinom Panji Mendapa. Jadi ditulislah kitab itu untuk menghimpun sepakatnya tadi yang tidak tertulis. Soal lisan kalau di Mahulu tadi kan menyampaikan itu tidak tertulis Pak, sebenarnya tertulis di Undang-Undang Panji Slaten. Nah di dalam Panji Slaten itu ada 5 Pak jenis tanah yang sudah ditetapkan di situ yang perlu kita ketahui di negeri Kutai. Ini sudah disepakati. Yang pertama di situ ada disebut namanya tanah pengempuan, kemudian ada namanya tanah limpah kurnia Pak, ada yang disebut namanya tanah tajam, ada yang disebut tanah rumah, kemudian ada yang disebut tanah diam. Jadi kalau dikatakan ini tanah kosong itu tidak ada di Kutai ini. Terus tiba-tiba diambil oleh negara di